Tinggal menghitung hari menjelang tahun 2023 dan perbankan mengetahui percis bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti sebesar 3 triliun rupiah. Lantas sampai dengan saat ini bagaimana perkembangannya? Saya akan cari tahu lebih dalam bersama dengan Bapak Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pak Dian, apa kabarnya? Kabar baik, Asep. Oke. Tinggal beberapa hari lagi, Pak, menjelang 2023. Bagaimana pengawasan ataupun evaluasi OJK terhadap upaya bank dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti 3 triliun tersebut, Pak? Ya, jadi begini Pak Asep ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari lalu sebetulnya di media, dari 37 bank yang masih belum memenuhi ketentuan modal minimum 3 triliun itu sebetulnya kalau lihat action plan-nya itu sudah bisa dikatakan sudah selesai. Seluruhnya itu sudah, sebagian sudah betul-betul masuk kepada rekening escrow account-nya, dan sebagian itu sekarang dalam proses penyelesaian untuk listing di pasar modal, dan juga ada dua bank yang kita merger. Nah, tetapi secara keseluruhan kita meyakini bahwa sampai akhir tahun ini seluruh bank itu sudah memenuhi ketentuan 3 triliun minimum itu. Oke, Ya. berarti dari 37 seluruhnya sebagian sudah ada yang masuk, sebagian masih dalam proses berarti, Pak. Betul. Yang masih dalam proses ini boleh diketahui, Pak, berapa angkanya? Ada yang dalam proses itu ada sekitar lima bank. Sekitar 5 bank yang dalam proses. Jadi yang 2 merger, yang 3 itu sedang dalam proses listed. Jadi saya kira sudah ya bisa dikatakan we are on the right track lah untuk untuk bisa mencapai 3 triliun. Oke. Ya. Ada yang akuisisi, ada yang konsolidasi, bahkan ada juga yang KUB, Pak. Ya. Pasti ada juga yang menerima suntikan melalui investor asing. Ya. Boleh, Pak, diberikan bocoran ini jumlah bank yang katakanlah menerima investor asing untuk memenuhi jumlah ini ada berapa banyak, Pak? Ya, yang Hampir sebagian besar atau seperti apa? enggak, Pak. Bisa dikatakan dalam proses pemenuhan 3 triliun ini, itu bisa dikatakan dari pemegang sahamnya memang. Apakah ini domestik maupun asing ya. Itu yang keseluruhannya memang mereka tidak melakukan semacam ekspansi atau akuisisi, tetapi lebih banyak terkait dengan penambahan modal yang diberikan oleh pemegang saham mereka. Nah, dalam konteks lain, dalam konteks KUB, kegiatan usaha bersama yang terkait dengan pemenuhan modal inti minimum ini, sebetulnya yang paling penting mungkin yang akan kita lakukan itu adalah dengan BPD-BPD di seluruh Indonesia ya. Ini akan karena begini, sebetulnya BPD ini akan menarik untuk kita lakukan sedikit, bukan sedikit, mungkin cukup signifikan perubahannya terhadap BPD, karena kita mengharapkan BPD ini kan bisa betul-betul menjadi regional champion ya, memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekonomi masing-masing. Oleh karena itu kita sekarang mengintroduksi apa yang kita sebut sebagai KUB terintegrasi. Nah, ini sebetulnya keseluruhannya, nanti keseluruhan BPD ini akan kita naungi di bawah KUB bersama ini. Nah, ini nanti akan ada anchor bank yang kita sebut, misalnya itu bisa BPD, juga bisa di luar BPD. Nah, tetapi intinya nanti ke depan kita akan melihat perubahan signifikan ya dengan bagaimana cara BPD dikelola ini. Bagaimana misalnya cara yang terkait dengan bagaimana standar teknis, standar IT yang digunakan misalnya. Terus bagaimana pasar keuangan nanti dilaksanakan antar BPD, dan juga standar prudensial dan standar governance yang akan kita tetapkan. Nah, ini merupakan suatu perombakan yang cukup signifikan karena kita memang memperhatikan setelah sekian lama tentu BPD ini kontribusinya itu belum optimal, bisa dikatakan begitu. Sehingga kita memang sangat serius untuk membenahi BPD ini. Nah, itu yang terkait dengan KUB, karena kalau bisa dikatakan kalau yang bank-bank komersial itu tidak ada yang mengikuti sistem KUB ini. Gitu. Oke. Kalau di tengah era konsolidasi seperti saat ini, Pak, apakah ada urgensi dari OJK untuk akhirnya membuat paduan khusus, Pak? Atau bahkan mungkin rancangan surat edaran atau mungkin POJK yang mengatur arahan kepada investor asing, baik lama ataupun baru. Kalau tadi kan Bapak bilang memang dengan adanya peraturan tersebut akhirnya ada merger ya. Nah, ada nggak, Pak, mungkin terkait dengan arahan agar mereka membawa banknya fokus mengembangkan satu potensi tertentu atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya begini, Pak. Secara umum kita akan tentu saja menghormati ya kompetitiveness daya saing masing-masing bank. Bank ini kan memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri.
ini tentu saja permodalan mereka, sistem IT mereka, terus kemudian juga expertise mereka itu akan menentukan sebetulnya lebih banyak bergerak di bidang apa mereka akan kemana. Jadi intinya kita sebenarnya tidak ingin memaksakan, oh ini harus ke sektor kredit ini, sektor itu, gitu kan. Kecuali ada satu pengecualian tentu saja ya, karena Presiden kan mengharapkan bahwa bank-bank kita itu bisa memenuhi ketentuan penyaluran kredit ke UMKM 30% pada tahun 2024 nanti. Nah ini tentu sedang kita upayakan ya, dalam pengertian bahwa ini kan make sense sekali kalau misalnya 99,9 pengusaha, 99,9% pengusaha kita itu UMKM, tentu kan 30% mestinya bukan sesuatu yang terlalu aneh ya ditetapkan. Memang akan ada masa penyesuaian ya. Sekarang kalau 20% sudah tercapai, sehingga mungkin tinggal mencapai 10% lagi. Dan saya sih memperkirakan dengan perbaikan sistem kredit rating, kemudian juga perbaikan database UMKM dan lain sebagainya itu 30% mudah-mudahan akan tercapai sebetulnya. Tidak dalam perhitungan makro semata-mata, tapi ini real ya, pemberian UMKM ke masing-masing UMKM. Nah ini saya kira kita akan melihatnya seperti itu perspektifnya ke depan. Jadi ada yang memang kita prioritaskan seperti UMKM itu, juga ada sesuatu yang sebenarnya kita serahkan saja 100% kepada masing-masing bank sesuai dengan competitiveness mereka. Gitu. Oke.